Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, para jamaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang tentunya nikmat yang Allah berikan kepada diri kita begitu banyak dan sempurna. Tinggal kepada kita, tinggal kepada manusia. Anishkur am akfur. Akankah dia bersyukur kepada Allah atau dia ingkar kepada Allah? Akan tapi orang yang beriman kepada Allah, orang yang telah mengetahui di dalam Al-Quranul Karim, maka dia akan melakukan kesyukuran dengan senantiasa melakukan ketaatan kita kepada Allah. Salah satu di antaranya adalah kita melaksanakan fardu maghrib. Lalu kita melakukan apa yang disebut dengan sebuah kajian, ceramah, taklim, dan apapun istilahnya, adalah bagaimana kita saling ingat mengingati antara kita semua. Sebuah kewajiban kepada diri kita semua untuk saling mengingati antara satu sama lain dalam ketakwaan, agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan yang kedua adalah agar dalam kehidupan diri kita, dengan diulang-ulangnya penyampaian atau ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para ustaz, sedikit banyak dengan mengulang hal tersebut, kita akan semakin tawaddu dan semakin berhati-hati terhadap apa yang kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam muqaddimah yang ulun sampaikan pada surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj itu adalah surah yang ke-22 di dalam Al-Quran. Ayatnya adalah ayat yang ke-46. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yasiru fil ardi. Kata Allah, maka tidak pernahkah kita semua berjalan di muka bumi? Tentu kita semuanya berjalan, mengembara menuju ke satu tempat, bepergian. Maka selama bepergian, di perjalanan itu kita akan melihat, kita akan menyaksikan, dan ada beberapa yang menjadi peringatan kepada diri kita. Yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berjalan, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha.
Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pernahkah mereka berjalan di muka bumi ini sehingga hati mereka dapat memahami, telinga mereka itu dapat mendengar. Ya aqiluna biha au adzanu yasma'una biha. Dengan kita berjalan di muka bumi ini ada beberapa tazkirah, sebuah peringatan yang dengan mata kita, dengan penglihatan kita bisa membedakan sesuatu yang hak dan sesuatu yang batil. Dengan fikiran kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram. Akan tetapi ketika manusia tidak menggunakan akal dan fikirannya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya bukan mata yang buta. Kita diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini pada surah Al-Hajj ini. Sesungguhnya orang yang buta itu, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberikan penglihatan, akan tetapi tidak menggunakan penglihatannya dengan baik, bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik dilakukan, akan tapi tetap dilakukan. Sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tetap dilakukannya. Padahal dia melihat dan bisa membedakan bahwa itu adalah sesuatu yang hak, bahwa itu adalah sesuatu yang batil, akan tetapi dia lebih memilih kepada sesuatu yang batil. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, fisiknya melihat, akan tetapi hatinya tidak. Yang Allah katakan, la ta'mal absar walakin ta'mal qulub. Akan tapi buta ialah hati yang ada fis sudur, yang ada di dalam diri kita masing-masing. Oleh kerana jamaah rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada diri kita? Bagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita berjalan dan kita bisa melihat apa yang terjadi di sekeliling kita, akan kebesaran Allah yang disebut di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat qauliyah dan ada ayat-ayat kauniyah. Yang kita lihat di sekeliling kita itu adalah ayat-ayat kauniyah, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita saksikan, yang ketika kita bisa melihat yang seperti itu, kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, seorang sahabat itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhbirni. Kata sahabat itu, dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhbirni ya Rasulullah bi amalin astaqimu alaihi wa a'malahu. Sahabat itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan sahabat Nabi itu selalu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang mereka tidak ketahuinya. Yang dia katakan, akhbirni bi amalin astaqimu alaihi wa amaluhu. Wahai Rasul, akhbirni, khabar itu kan, ada kabar gembira itu. Beritahu kabarkan kepadaku ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bi'amalin, suatu amalan yang aku bisa istiqomah, mampu untuk melaksanakannya. Berikan sebuah amalan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua ini bisa mengamalkan dari amalan itu, mudah mengamalkannya. Akan tapi manusia terkadang tidak melakukannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qol alaika bis sujud fa innaka la tasjudu lillahi
sajdatan illa rafa'akallahu biha darajat wa hatta biha anka khati'ah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbanyak sujud. Mudahkan banyak sujud. Artinya apa? Bagaimana kita disuruh untuk menegakkan salat? Bagaimana kita disuruh untuk menegakkan salat? Bagaimana kita disuruh untuk berjamaah? Bagaimana kita mengamalkan amalia dan salat-salat yang lain yang mengikuti salat fardu, yaitu sunnah rawatib. Bagaimana kita melakukan salat? Lebih indah kalau kita melakukan salat, gitu. Dalam bahasa kita, dalam bahasa Arab itu lebih indah kita melakukan salat, karena sembahyang itu berasal dari sang sekerta, gitu. Sembah, gitu. Sembahyang itu berasal dari kata sembah dan hiang. Kalau di kamus Indonesia itu kan sembah dan hiang. Siapa hiang? Mereka dahulu menyebutnya adalah Tuhan mereka. Akan tapi kalau kita sholat, itulah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dituliskan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, aqimis sholat. Sholat. Sholat secara bahasa itu adalah doa. Karena yang kita baca di dalam sholat itu adalah mengandung dan meliputi doa-doa yang kita ucapkan di dalam sholat itu. Lalu secara istilah doa, sholat itu adalah sebuah ibadah. Sebuah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, dengan syarat-syarat tertentu yang diakhiri dengan salam. Itu sholat. Kalau tidak diakhiri sholat, tidak diakhiri dengan salam, bukan sholat itu kan. Nah, oleh karenanya kata Rasulullah SAW, bagaimana kita disuruh memperbanyak sujud kita kepada Allah. Bagaimana kita disuruh untuk sujud kepada Allah, memperbanyak solat. Terutama insya Allah kita semuanya melakukan atau mengerjakan atau menegakkan qiyamul lail. Dan pada saat itu terasa diri kita betapa kita kecilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala alaika bis sujud. Sujudlah kalian kepada Allah. Sujudlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab tidaklah engkau bersujud kepadanya. Kalaulah kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali saja, kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapus wa hatta biha anka khati'ah. Maka kita akan dihapus dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunya lahu baitan fil jannah. Akan dibangun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunya lahu baitan fil jannah, akan dibangun, Allah akan bangunkan kita baitan, rumah atau istana di sorga. Bagaimana kita fi yaumi 12 sajdatan tatawuan bunya lahu baitan fil jannah. Bagaimana kita melaksanakan salah satu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah rawatib. Bagaimana sunnah-sunnah rawatib itu sesuatu yang mudah yang kita lakukan. Bagaimana kita melakukan yang disebutkan oleh Rasul bi'amalin astaqimu. Suatu amal yang kita melakukannya itu dengan terus menerus, continue. Dengan solat sunnah qabliyah dan ba'diyah duhur. Dengan solat sunnah sesudah maghrib. Dengan solat sunnah rawatib sesudah isya, sebelum subuh. Nah, itulah disebutkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang demikian disuruhnya kita untuk senantiasa banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala
nanti mereka itu tergolong kepada orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim adalah orang yang senantiasa beruntung atau muflih. Orang-orang yang beruntung itu atau muflihun, di dalam Al-Quran itu disebutkan muflihun. Maka ada lafaz azan itu hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan. Mari kita menuju ke keberuntungan. Kalau orang yang tidak mengerjakan dan tidak segera untuk mengerjakan ketika dipanggil dengan hayya 'alal falah, akan ada kerugian di situ. Karena lafal itu menunjukkan mari kita menuju ke kemenangan. Oleh karena di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran itu yang disebutkan siapa mereka yang beruntung. Yang disebutkan di dalam Al-Quran muflihun itu siapa? Yang disebutkan di dalam Al-Quran itu orang-orang yang beruntung. Menurut ulama tafsir yang pertama ada di dalam surah Al-Baqarah yang sering kita baca. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang pertama di dalam firman Allah di dalam Al-Quran itu adalah mereka yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah. Siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah? Insya Allah kita semua. Kita yang hadir di sini adalah senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, menyempatkan dari kesibukan kita, aktivitas kita sehari-hari, akan tapi kita masih diberikan kesempatan, kemauan dan semangat untuk melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, orang yang beruntung itu adalah orang yang sungguh-sungguh dalam melakukan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebutkan oleh Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka yang senantiasa tetap mendapatkan petunjuk dari Allah. Ulaika humul muflihun. Maka sesungguhnya mereka itu termasuk orang-orang yang beruntung. Allah memberikan petunjuk kepada kita. Allah memberikan hudan. Allah memberikan petunjuk kepada diri kita, sehingga dengan demikian kita melakukan atas dari petunjuk Allah, kita melakukan ibadah kepada Allah, kita melakukan ibadah kepadanya tanpa ada sesuatu beban. Karena kita sudah mendapatkan petunjuk dari Allah dan kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah kembali kepada siapa yang melakukan kebaikan itu. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, siapa yang disebutkan oleh Allah itu orang-orang yang beruntung itu siapa? Gitu. Yang ketika dipanggil hayya 'alal falah gitu. Maka yang beruntung itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surah Ali Imran. Ali Imran seperti yang telah kita ketahui adalah surah yang ketiga di dalam Al-Qur'an, ayatnya 104. Siapa mereka itu? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka ditutup kalimat itu dengan kalimat ulaika humul muflihun. Lalu yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum. Hendaknya ada di antara kita itu ummatu yad'un, orang yang selalu mengajak. Yad'un. Lalu ada istilah dakwah. Kenapa? Dakwah itu berasal dari kata da'a. Da'a itu adalah mengajak. Jadi kalau berdakwah itu kita tidak boleh mengejek gitu. Yad'un, mengajak. Mengajak kepada sebuah kebaikan yang Allah katakan kalau kita mengajak kepada seorang itu ilal khair. Kalau kita mengajak kepada seseorang itu jangan ila syarr, jangan mengajak kepada perbuatan yang jelek. Maka Allah katakan hendaklah ada di antara kalian itu satu kaum, satu umat yang yad'una ilal khair.
Kenapa kita disuruh untuk yad'una ilal khair? Karena kalau kita mengajak kepada perbuatan yang baik, maka orang itu melakukannya, maka akan kembali kepada siapa yang mengajak itu. Lalu orang itu yang sudah melakukan itu, lalu dia memberitahu kepada yang lainnya, maka itu akan kembali kepada siapa yang mengajak yang kedua. Itulah yang disebut dengan jariyah. Itulah yang disebut dengan amal jariyah. Terus menerus kebaikan itu. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, di samping mereka da'ah, mengajak kepada yang baik itu, ya'muruna bil ma'ruf. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang baik, wa yanhauna 'anil munkar. Tentu kalau kita mengajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, tentu kita akan membuang jauh-jauh, atau kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Tentu kita sudah mengetahui semuanya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yanhauna 'anil munkar. Perbuatan-perbuatan mungkar itu yang seperti apa? Insyaallah kita sudah mengetahui semuanya. Umat muslim sudah mengetahui semuanya. Akan tapi disebutkan di dalam ayat tadi, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub fis sudur. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti secara fisik mereka tidak melihat. Bukan berarti secara fisik mereka tidak mendengar. Akan tetapi dia pura-pura tidak melihat dan dia pura-pura tidak mendengar ketika diajak untuk ilal khair, ketika dia diajak untuk melakukan kebaikan. Akan tetapi kalau orang yang diajak, kalau orang yang melakukan kebaikan, yad'una ilal khair, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ulaika, maka mereka itulah humul muflihun, yang tergolong kepada orang-orang yang beruntung seperti kita. Ulun menyampaikan bukan berarti lebih tinggi dari ilmu pian berataan, tidak demikian. Akan tetapi bagaimana kita menyampaikan sebuah ayat di dalam Al-Quran, bagaimana kita menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Rasul sabdakan, yang akan menjadikan petunjuk dan pegangan dan keimanan kita. Karena itu adalah kewajiban kita, yad'una ilal khair. Kita mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tergolong kepada orang-orang yang beruntung itu, yang disebutkan oleh Allah humul muflihun. Maka ada nama orang perempuan muflihah gitu. Kalau laki-laki muflih, itu mengambil nama di dalam Al-Quran, muflih, muflihah. Ada yang disebut dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf. Siapa mereka itu? Wal waznu, gitu kan. Wal waznu yauma idinil haqq. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Nanti kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu ada sebuah timbangan. Di dalam Al-Quran wazan, gitu kan. Wazan itu adalah timbangan, dan timbangan itu adalah maha adil. Artinya di situ tidak ada kong kali kong, ujar orang. Yu'minun wal waznu yauma idinil haq. Ada suatu hari nanti akan diberikan kepada kita dan akan ditimbang berapa banyak amal kebaikan itu. Berapa banyak amal kebaikan yang kita lakukan. Berapa banyak amalia dan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada diri kita lakukan, dan berapa banyak. Tapi tidak di sini insyaallah. Sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas-jelas dilarang, yang jelas-jelas tidak boleh kita lakukan, akan tetapi ada orang yang melakukannya, maka mereka tidak akan pernah lolos, karena kata Allah wal waznu yauma idinil haq.
Nanti suatu hari ada sebuah timbangan yang maha benar, yang maha adil, yang menimbang itu semua. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang amal timbangannya itu, amal baiknya setelah ditimbang itu lebih berat dari amal yang tidak baik itu, maka itulah orang-orang yang beruntung. Maka orang-orang yang selalu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia memohon kepada Allah, ya Allah, apa yang kami lakukan pada saat ini Engkau ridhoi, apa yang kami kerjakan pada saat ini Engkau terima. Kenapa? Dia menyadari bahwa segala sesuatu amal kebaikan itu, kalau kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan memberatkan amal timbangan kebaikan kita. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sering kita ketahui, sebuah amalan, sebuah zikir kita kepada Allah adalah sebuah amalan yang khafifah, yang ringan. Akan tetapi berat di timbangan itu adalah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Minimal itu. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimat itu pendek, handap benar. Akan tetapi itu semuanya akan memberatkan timbangan kita kalau kita melakukannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seterusnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, siapa mereka yang beruntung itu? Falladzina amanu bihi wazzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Ditutup ayat itu di dalam surah Al-A'raf 157 itu Allah katakan, orang yang beriman kepada Allah, setiap diri kita akan diuji keimanan kita. Akan tetapi tetap kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suasana yang seperti ini, kita akan diuji dengan penyakit, kita akan diuji dengan ketakutan, kita akan diuji dengan kemiskinan, dan kita akan diuji dengan kekayaan kita, dan kita akan diuji dengan jabatan, dan kita akan diuji dan diturunkan jabatan itu. Akan tapi orang itu tetap beriman, lebih memilih kepada keimanan, maka itulah disebut dengan muflihun. Yang kedua adalah orang yang beriman kepadanya dan memuliakannya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya. Artinya wattaba'un nur itu apa? Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Quran. Orang yang mengikuti wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan kepadanya Al-Quran, maka orang itu senantiasa mengikuti dari apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan ketika dia mengikuti dari apa Al-Quranul Karim itu, karena Al-Quran itu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Minimal di dalam Al-Quran itu akan diatur bukan akan diatur. Yang diatur minimal ada 3. Bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, dan yang ketiga bagaimana hubungan manusia dengan lingkungannya. Yang ketika kita beriman kepada wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu, maka Allah menyebutkan, kalaulah kita menyempatkan beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim, lalu kita mengaji, lalu kita membacanya, barang satu ayat, satu baris, satu ruku misalnya, akan tetapi tetap kita melakukan wattaba'un nur, kita mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran yang memberikan jalan, memberikan hudan,
petunjuk kepada kita, maka ketika kita melakukannya demikian itu, Allah katakan ulaika humul muflihun. Maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Seterusnya jamaah rahimakumullah, satu ayat lagi di dalam Al-Quranul Karim yang Allah sebutkan, dan ketika seseorang itu melakukannya maka dia akan menjadi orang yang muflihun, kata Allah pada surah At-Taubah. Surah At-Taubah itu adalah surah yang ke-9 di dalam Al-Quran, ayatnya 88. Yang disebutkan oleh Allah, walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika humul khairat wa ulaika humul muflihun. Coba kita teliti satu-satu. Siapa yang disebutkan berulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beruntung itu? Pertama, mereka yang beriman. Beriman itu tidak hanya mengatakan saya percaya kepada Allah, saya percaya kepada malaikatnya, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada malaikatnya, saya beriman kepada kitabnya. Akan tetapi walladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia melakukan amal soleh, diikuti dengan amal soleh, melakukan kebaikan. Kebalikannya juga, dia melakukan kebaikan, dia memberikan manfaat kepada orang lain, akan tapi tidak beriman. Apakah dia masuk surga? Tidak, harus beriman dulu, lalu dia melakukan amal soleh. Yang kedua, siapa mereka yang disebutkan beruntung di dalam ayat ini? Yang pertama disebutkan mereka yang beriman. Yang kedua, jahadu. Jahadu itu adalah orang yang senantiasa berjihad. Jihad dalam artian di sini adalah orang yang senantiasa bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam amaliyahnya dengan ibadahnya. Bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dengan apa kebaikan itu? Yang dia miliki bi amwalihim. Amwal berasal dari kata malun, harta. Kalaulah kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bersungguh-sungguh di jalan Allah, lalu mereka korbankan hartanya, wa anfusihim, bahkan dirinya sendiri atau nyawanya, seperti yang terjadi di saudara-saudara kita di Palestina, yang ketika ulun dengan kawan-kawan melalui lazismu itu bisa mengumpulkan 95 juta untuk kota Banjarmasin saja. Dan kita kirim melalui Departemen Kesehatan Palestina, melalui Muhammadiyah Pusat. Khusus kota Banjarmasin saja 95, belum wilayah. Kenapa? Kesadaran dari ayat bi amwalihim wa anfusihim. Dengan harta yang mereka miliki, wa ulaika humul khairat, maka itulah tergolong orang-orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan. Sampai ya? Belum kan? Bi amwalihim wa anfusihim. Wa ulaika, orang yang bersungguh-sungguh di dalam kebaikan, wa ulaika humul muflihun. Maka itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tergolong orang-orang yang beruntung. Lalu siapa lagi kata Allah Subhanahu wa taala yang beruntung? Disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun itu adalah surah yang ke-23 di dalam Al-Quran, ayatnya 102. Barang siapa yang berat, kembali diulangi. Di dalam surah Al-Mu'minun itu, barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Jadi ayat ini adalah memberikan motivasi. Ayat ini memberikan dorongan kepada diri kita. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man khaffat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Maka barang siapa yang ringan, barang siapa yang ringan amal timbangannya, amal jeleknya itu,
berat. Wa man khaffat mawazinu, ketika perbuatan jeleknya itu berat. Faulaika alladziina khasiru, maka dia akan khasir, maka dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Tidak hanya dirinya, wa khasiru anfusahum, yang rugi itu termasuk dari keluarganya. Oleh karena jamaah rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di beberapa ayat itu, dan banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran, wa ulaika humul muflihun innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Itu di dalam surah An-Nur. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Ketika ayat-ayat Al-Quran itu menjelaskan kepada diri kita yang bersifat qat'i, firman Allah itu qat'i. Qat'i itu adalah pasti. Pasti itu tidak ada keraguan lagi. Zalikal kitabu la raiba fi, gitu. Kitab Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan. Beda dengan seseorang yang mengarang sebuah buku, pasti di kata pengantarnya itu ditulis. Di kata pengantarnya ditulis bahwa ini adalah sebuah karya yang kami tulis, kepada siapa yang membaca dari buku ini bisa menambahkan, bisa memberikan masukan sehingga buku ini sempurna. Akan tetapi Allah menyebutkan kalau Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, ayyaqulu sami'na. Ketika mendengar apa yang ada perintah di dalam Al-Quran, dia mendengarkan, maka wa ata'na, maka kita harus taat untuk melaksanakannya. Akan tetapi yang tidak boleh ada pelesetan itu disebutkan wabahasna, dibahas pula. Dibahas, padahal itu sudah qat'i, sudah benar, sudah tetap. Yang ada di dalam Al-Quran itu yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya, akan tapi senantiasa mengotak-atik. Kenapa ya hukum waris laki-laki dapat 2, kalau nang bibinian 1, itu kada adil. Padahal Al-Quran itu sudah mengatur tentang itu. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti ada kebaikan yang terkandung di dalamnya. Akan tapi dibahas. Begitu juga di ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mendapatkan keberuntungan itu adalah orang yang senantiasa mencari keridaan Allah. Yuriduna wajah Allah. Orang yang senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ridhalah, gitu. Sering kita ucapkan itu. Zalika khairul lilladzina yuriduna wajhallah. Orang-orang yang mencari keridaan Allah di dalam surah Ar-Rum ayat 30. Surah yang ke-30 di dalam Al-Quran ayatnya 38. Zalika khairul lilladzina yuriduna wajhallah. Orang yang senantiasa mencari keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menyumbang ini, mudah-mudahan Allah meridhai. Saya memberikan ini, mudah-mudahan Allah meridhai kita. Saya menginfakkan ini, mudah-mudahan Allah ridha. Nah, orang yang senantiasa menjalankan kebaikan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang baik atau membantu orang-orang yang lain yang patut kita bantu, tidak lain dia tidak mengharapkan orang lain memuji kita, akan tapi lilladzina yuriduna wajhallah. Dia selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seterusnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang mendapatkan keberuntungan yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakat
wa hum bil akhirati hum yuqinun. Salat tentu kita sudah melaksanakannya, zakat kita melaksanakannya. Satu hal yang harus diperhatikan kata Allah, wa hum bil akhirah. Dengan datangnya hari akhir itu kita harus yakin. Apa yang diberitakan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang diberitakan di dalam Al-Qur'an itu, wa hum bil akhirati hum yuqinun. Terhadap berita-berita yang disebutkan tadi, wal waznu yauma idinil haq, masalah ada timbangan kenanan, kayak apa timbangan benar-benar gitu kan. Akan tetapi orang yang mendapatkan keberuntungan itu, orang yang beruntung itu, wahum bil akhirati yuqinun, yakin dengan adanya akhirat. Lalu kalau dia yakin dengan adanya akhirat, maka dia akan melakukan kebaikan-kebaikan dan dia akan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hum yuqinun. Mereka itu yakin. Yang seterusnya, jamaah rahimakumullah, orang yang mendapatkan keberuntungan itu adalah orang yang dipelihara dari kekikirannya, sukhanafsi. Artinya apa? Orang itu terpelihara dari kekikirannya. Artinya apa? Dia senang untuk memberi. Wa may yuqa sukhanafsi faulaika humul muflihun. Kalau orang yang senantiasa terpelihara dari kekikirannya, artinya apa? Dia suka memberi dan selalu memberikan sesuatu yang memang layak untuk dibantu, maka itulah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa beruntung. Mudah-mudahan kita semua, apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar diri kita menjadi orang yang tidak buta penglihatan dan